Shalom, berjumpa lagi dengan saya setelah menghabiskan tahun 2020. Selamat tahun baru di tahun 2021. Tuhan pasti melakukan yang lebih dahsyat bagi Anda semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema hidup bahagia, dihormati dan makmur. Wih, itu kan kerinduan semua orang. Tetapi sesungguhnya kerinduan yang sempurna sekali itu adalah kerinduan Tuhan untuk kehidupan kita umatnya. Semua orang ingin hidup seperti itu, hidup bahagia, dihormati, makmur lagi. Sehingga dengan berbagai cara semua orang atau di dunia ini ditempuh, walaupun ujung-ujungnya tidak mendapatkan satupun di antara ketiganya itu. Nah, kita belajar, kita coba kita melihat keadaan dunia. Mengapa orang korupsi? Karena ingin makmur. Mengapa orang merampok, menjambret? Karena ingin makmur. Mengapa orang menikah lebih dari satu, ganti-ganti pasangan, kawin cerai? Karena ingin hidup bahagia. Juga mengapa orang memakai fasilitas mewah yang wow? Karena ingin dihormati. Tapi apakah mereka mendapatkannya? Apakah mereka menikmatinya? Benarkah mereka bahagia? Benarkah mereka dihormati dan hidup makmur? Itu hanya sementara, sahabat. Mungkin malah sama sekali mereka tidak mendapatkannya. Saya punya kesaksian. Saya pernah melayani di satu desa di lereng bukit. Saya ada beberapa hari di sana. Dan setelah saya pelayanan, paginya saya visitasi. Kemudian pulang dari visitasi, ada seorang ibu yang datang. Ibu itu dari keluarga yang paling kaya atau terkaya di kampungnya, di lereng gunung itu. Paling kaya, bisnisnya, dagangnya yang paling berhasil di antara orang-orang di sekitarnya, di antara orang sekampung itu. Sehingga semua mengaguminya. Wow, keren, berhasil. Tetapi ibu itu datang kepada saya dan dia berkata, "Ibu pendeta, tolonglah aku. Ibu pendeta pasti bisa." Kemudian saya berkata, "Saya sesungguhnya tidak bisa. Tetapi saya punya Tuhan. Dalam hidup saya ada Tuhan yang hidup yang bisa menolong ibu kalau ibu mau. Tolong ceritakan masalahnya." Kemudian ibu itu cerita, "Bu pendeta, saya ini kaya. Saya tahu, saya banyak dengar cerita dari beberapa orang di kampung ini. Saya punya segalanya, tetapi saya tidak ada kebahagiaan, tetapi saya tidak ada damai sejahtera, dan saya tidak bisa mengerti semuanya itu mengapa terjadi." Sahabat yang dikasihi Tuhan, keluarga ini, ibu yang datang kepada saya minta tolong ini di dalam bahasa Jawa berkata cari pesugihan atau ada perjanjian dengan kuasa kegelapan supaya dia menjadi kaya. Kalau perjanjian dengan kuasa kegelapan dan dia menghalalkan cara itu, dia memakai cara itu dan membenarkan cara itu, dia ada janji, dia punya anak 3 dan ketiga anaknya itu dipersembahkan sehingga satu persatu sampai giliran anak yang kedua selesai, dia kecewa, dia tidak mendapatkan sukacita, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga dia berkata, "Tinggal satu anak saya, Bu, ini pasti akan diambil. Tolonglah saya supaya saya menyelesaikan semuanya ini tanpa korban. Oke lah, saya tidak menjadi kaya, tidak apa-apa. Tetapi jangan diambil lagi anak itu dari saya." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Kristus, mari kita belajar. Ternyata tidak ada jaminan bahagia dan tidak ada jaminan dihormati. Dia punya segalanya, tetapi tidak ada kebahagiaan, bahkan tidak ada damai sejahtera. Dan hari itu saya layani dan ternyata ditolong Tuhan, dibebaskan. Dan anaknya sampai sekarang masih hidup, sukses bisa kuliah, walaupun kehidupannya tidak seperti dulu lagi. Dan dia kesaksian WA kepada saya, masih ada hubungan baik dengan saya sampai hari ini. Dia berkata, "Saya ada damai sejahtera, Bu, walaupun saya tidak sekaya dulu." Itulah dunia, sahabat. Tetapi baiklah kita datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa bahagia dengan hidup terpisah dari Allah.
Kalau hidup terpisah dari Allah, damai sejahtera tidak kita punyai, karena kita tidak ada jaminan untuk hidup yang akan datang. Kemudian apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita dapat kehidupan yang hidup yang bahagia, dihormati dan makmur? Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, kalau di sini berbahagialah, di dalam bahasa aslinya dikatakan diberkatilah. Nah, diberkati ini artinya hidup bahagia, dihormati, juga makmur. Itu yang dicari semua orang. Sedangkan di versi mudah dibaca dikatakan, Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat orang yang jahat, dan tidak hidup seperti orang berdosa, dan tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Jadi supaya kita mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang dihormati, dan hidup makmur atau diberkati, kita yang pertama-tama jangan pernah atau tidak usah minta nasihat orang fasik. Yang pertama, tidak minta nasihat kepada orang fasik. Menurut Wikipedia, arti fasik atau orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, atau orang jahat, orang yang tidak mau mentaati firman Allah. Tetapi kalau saya melihat di DBD 957 dikatakan tidak hanya melanggar hukum atau tidak hanya melanggar firman Tuhan, tetapi meninggalkan Tuhan di luar dari kehidupan mereka, sama sekali hidup tanpa Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Itu fasik, itu jahat. Jika kita minta nasihat kepada orang yang seperti itu, yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak pernah melakukan firman Tuhan, kira-kira apa yang kita dapatkan? Kira-kira apa yang kita terima? Kebahagiaan? Kemakmuran? Dihormati? Tidak ada. Saya pernah menasihati seorang ibu. Baru-baru ini ada seorang ibu datang kepada saya dan berkata, "Bu Pendeta, tolong nasihati anak saya supaya mau minta cerai kepada suaminya. Saya sebagai orang fasik atau saya sebagai orang benar, orang yang percaya kepada Yesus. Kalau saya sebagai orang fasik, pasti nasihat saya berkata, oke Bu, anak ibu masih cantik, masih banyak jejaka atau duda yang mapan hidupnya mau dengan anak ibu. Saya mendukung perceraian itu karena perlakuan suaminya. Tetapi saya kembali ke firman Tuhan. Kalau ibu itu datang kepada orang fasik, pasti sudah cerai anaknya. Tetapi hari itu saya berkata, kalau ibu minta nasihat supaya akan cerai, minta tolong anaknya diceraikan, jangan datang kepada saya, karena saya hidup berdasar dan standar hidup saya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada istilah cerai. Sehingga saya katakan, kalau ibu ingin supaya anaknya rukun kembali dengan suaminya, datang kepada saya. Saya akan bersama-sama ibu minta tolong kepada Tuhan. Itulah nasihat orang fasik. Pasti berbeda dengan orang lain. Coba nasihat orang fasik. Waktu Anda, waktu kita kepepet keperluan kita, kepepet butuh kita dengan keuangan kita. Apa nasihat dunia? Nasihat dunia berkata, ada cara mengatasi masalah tanpa masalah. Apa itu? Pegadaian. Jalan aja ke sana, sekarang minggu juga buka. Itu nasihat orang fasik. Tidak diajari untuk datang kepada Tuhan, tidak diajari untuk kembali kepada firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan hari ini berkata, kalau Anda ingin hidup bahagia, hidup dihormati dan makmur, jangan pernah minta nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak hidup seperti orang berdosa. Mengapa kita tidak hidup seperti orang berdosa? Di dalam kehidupan kita ada benih ilahi. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 cukup jelas, orang yang dilahirkan dari Allah tidak bisa
atau tidak ada kemampuan lagi untuk berbuat dosa karena ada benih ilahi. Itu alasannya mengapa kita tidak hidup seperti orang berdosa. Tidak usah saya jelaskan hidup orang berdosa itu kayak apa. Anda pasti sudah mengerti. Anda pasti ngerti siapa dan bagaimana dosa itu. Tidak ada istilah dosa kecil atau dosa besar. Semua dosa ya dosa di hadapan Tuhan. Sebab dosa memisahkan kita dari Allah. Kalau kita terpisah dari Allah, itu tidak ada damai sejahtera. Itu tidak ada kebahagiaan, tidak ada jaminan yang seperti tema kita hari ini. Mari kita belajar bersama-sama sahabat. Sesungguhnya kehidupan dosa, kita bisa lihat bersama-sama. Iman yang alkitabiah adalah lebih dari sekedar persetujuan suatu doktrin atau partisipasi dalam sebuah ritual, tetapi ketaatan gaya hidup firman Tuhan. Punyailah gaya hidup firman Tuhan, hidup yang berstandar firman Tuhan. Jangan standarnya dunia, jangan standarnya orang berdosa. Kita belajar hari ini yang kedua, supaya kita mempunyai kehidupan yang bahagia, dihormati, juga makmur, adalah tidak hidup seperti kehidupan orang berdosa. Tinggalkan komunitas orang-orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Tinggalkan komunitas orang-orang yang menyebabkan kita terjerumus kepada kehidupan berdosa. Nah, tadi saya katakan iman yang alkitabiah itu lebih dari sekedar persetujuan suatu doktrin atau partisipasi dalam sebuah ritual, tetapi ketaatan gaya hidup firman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bacalah, telitilah, renungkanlah firman Tuhan. Sebab dari firman Tuhan itu kita mempunyai kehidupan yang penuh damai sejahtera, mempunyai kehidupan yang standarnya lebih tinggi daripada orang lain. Tidak sama dengan orang-orang yang di dunia pada umumnya ini. Mempunyai kehidupan yang lebih bijaksana, lebih smart. Kalau kita mau berpegang firman Tuhan. Kalau Anda mau baca firman Tuhan, nanti coba Anda belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 19 mulai ayat 7 dan selanjutnya, Anda akan mengerti sesungguhnya di situ akan kita temukan kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin dihormati, dan kalau kita ingin hidup makmur. Yang ketiga, tidak kumpul atau bergaul dengan pencemooh. Menurut Wikipedia, pencemooh itu pemfitnah, pencaci, suka mencaci maki, suka mengutuk, suka mencela, suka mengkritik, dan yang lainnya. Tetapi di BDB 539 dikatakan pencemooh adalah orang yang pesimis, tidak pernah optimis, tidak pernah semangat, orang yang tidak beragama, orang yang tidak percaya. Memang asik sih ya kalau kita kumpul dengan orang pencemooh, menggosip, mengkritik, atau membuli teman-teman kita. Tetapi toh itu menyebabkan kita tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Kita belajar sekarang yang keempat, supaya kita hidup bahagia, hidup dihormati, dan hidup makmur. Yang keempat adalah yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan itu tidak membebani orang yang melakukannya, tidak membuat kita semakin terpuruk atau semakin terbebani. Tetapi sesungguhnya bagi orang percaya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan itu justru menjadi pewahyuan, menjadi wahyu Allah untuk umur panjang, dihormati, bahagia, dan makmur. Seperti yang saya sebutkan tadi, baca nanti Mazmur 19 ayat 7 dan seterusnya, akan menemukan hal itu. Itulah yang dimiliki Tuhan, itulah yang diminta Tuhan. Sederhana sahabat. Apakah Anda menginginkan hidup bahagia, dihormati, dan makmur? Oleh karena itu lakukan keempat hal itu.
Jangan minta nasihat orang fasik. Jangan hidup seperti orang berdosa. Jangan kumpul dengan pencemooh. Tetapi belajarlah firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Maka Anda akan mendapatkannya. Hidup bahagia, dihormati, dan makmur. Amin. Saya harap Anda bisa diberkati malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Waktu ku berseru, Dia menyelamatkan. Dan waktu ku bimbang, Dia ada di sisiku. Waktu ku menangis, Dia memelukku. Dia Yesus Immanuel, Dia besertaku. Maka ku menyerahkan semuanya kepadamu, karena Engkau telah berjanji pelihara hidupku. Maka ku takkan khawatir akan hari esokku, karena rancangan-Mu Tuhan yang terbaik untukku. Maka ku menyerahkan semuanya kepadamu, karena Engkau telah berjanji pelihara hidupku. Maka ku takkan khawatir akan hari esokku, karena rancangan